Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aliansa, kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman mata pelajaran PAI bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Selain kitab-kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya berbentuk suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dalam Al-Qur'an disebut adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Nah, sekarang mari kita jelas lebih detail kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah atau instruksi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, yaitu yang pertama, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, dan yang terakhir, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Baik, yang ketiga yaitu kitab Injil. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil dan Taurat sudah mengalami perubahan dan banyak pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Yang terakhir, kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir diturunkan Allah adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Baik, sampai di sini saja penjelasan rangkuman mata pelajaran PAI. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.